Oke, share. Nah, di sini kan udah ada nih teksnya nih. Tadi Miss sudah juga dapat bocoran sih. Tadi katanya banyak yang ini ya, banyak cerita ini ya, yang apa wajib itu cerita apa sih? Cerita ini ya, riwayat kayak orang-orang itu kan, ya nggak? Kayak ini ya banyaknya recount biografi ya, yang wajib. Oke, sekarang yang ini coba kita kebiasaan lihat dulu ke ini apa ke soal dulu kan seperti biasa. Based on the information given, which statement about smart spending and customer awareness are true? Yang betul yang mana? Coba. Yang pertama itu yang statementnya smart customer never plan before they buy something. Berarti ini teknik apa coba? Teknik eliminasi kan? Dari yang baca dulu, ini yang yes atau no. Kemudian kamu cari di sini. Coba ada nggak smart spending sama customer-nya? Ketemu nggak smart spending-nya? Ada di paragraf mana? Ada di paragraf mana? Paragraf berapa? Katanya apa? Smart customer never plan. Ya betul paragraf 2. Tapi katanya di teks itu statementnya never plan. Betul tidak? Kalau smart spending itu tidak plan. Salah. Di paragraf 1 ngomongnya apa? Means using money carefully ya with a plan di paragraf 1. Oke, berarti no ya. Ini jawabannya nomor 1. Terus yang dua, a budget helps people control their apa ini? Their spending and save for important things. Benar, ada di mana? Di paragraf mana coba? Ayo, budget. Di paragraf mana? Paragraf berapa? Ada paragraf mana? Ayo, budget. Oh iya, betul. Paragraf akhir juga ada ya. Oke, lanjut. Advertisement can influence people to buy things they don't really need. Betul tidak? Tentang advertisement. Coba ada advertisement di sini. Advertisement ada? Masa? Lihat tuh di paragraf 1, 2, 3, 4. Tuh apa tuh? Being smart customer also means being aware of how companies try to persuade as big sign, sales, and colorful advertisement. Tuh, advertisement tadi bisa nggak? Benar, berarti jawabannya gimana? No ya, no, yes, yes ya. Oke, lanjut lagi. According to the text, no, yes, yes. According to the text, the purpose of the budget is to dari teks ya. Jadi kamu cari apa kalau according to the text? Cari ininya kan budgetnya kan? Mana tulisan budget ada di mana? Budget ada di tulisan mana? Paragraf mana budget? Ketemu tidak? Ayo, ada di paragraf mana? Berapa? Ayo, ada di paragraf berapa? Yes, paragraf 3. Katanya untuk apa budget itu?
Yang mana yo? Baju untuk apa? Yes, betul yang C. Gampang ya. Kayaknya ini soal TKA yang ini kegampangan nggak sih bagi kamu? Kalau kalau kayaknya kalau soalnya kayak Miss semua yang begini semua bisa 100 nggak sih nilai kamu tuh? Easy as lanjut. Which of the following opinions are supported by strong reasoning? Example in the text. There is more than one correct answer. Katanya lebih dari satu. Coba mana opini yang disupport dari contoh ini? Yang mana? Jadi opini opini yang dibuat untuk support support contoh di ini di mana di teks. Ayo apa? Smart spending help people avoid buying things they don't really need. Itu opininya support nggak untuk example-nya? Yang A. Kenapa enggak? Karena dimintanya example. Betul, enggak. Kan dimintanya example tuh lihat tuh. Gimana? Nggak teliti, biasa nggak teliti. Nah, lanjut. Yang B, betul tidak? Contohnya itu. Betul tidak yang B? Betul, oke. Yang C, betul apa tidak? Yang mana? Yang B. Yang C, betul apa tidak? Yang C betul itu contoh. Contoh pas statement itu. Nah, kan? Hati-hati loh. Contoh sama statement beda. Berarti yang C salah. Yang D, betul apa salah? Yang D, betul. Terus yang E, betul apa salah? Betul apa salah? Ayo apa? Betul apa salah? Student learning money skill. Betul kah? Contoh aja. Ayo. Gimana? Gak teliti. Katanya siswa belajar apa mengatur uangnya lebih baik ketika dewasa, seperti orang dewasa. Itu kan bukan contoh kan, itu statement kan. Yang contoh yang mana? Yang B dan D, ya enggak? Hati-hati ya statement sama opini. Contoh sama statement. Lanjut, yang nomor 4, best summary. Nah, best summary-nya apa? Best summary-nya apa? Ayo. C. Think careful before buying. Iya, betul. Gampang banget ya, easy banget ya. Lanjut ini. After reading the text as a senior high school student, what can you consider as much so far tuh? Katanya setelah membaca ini sebagai siswa SMA, apa yang kamu bisa lakukan sebagai pembeli yang smart? Yang A betul apa salah? Ini opini loh, opini sendiri. Betul. Yang kedua, betul apa salah? Betul juga. Berarti A, B betul. Yang C, betul apa salah?
Ayo, ente betul apa salah? Think carefully before purchase. Purchase itu apa coba? Beli. Beli peralatan sekolah. Iya, betul. Harus berpikir baik-baik kan sebelum beli ini perlengkapan sekolah. Jadi nggak over over beli tuh. Karena lucu-lucu jadi dibeliin semua. Itu kan over budget. Yang D, betul apa salah? Katanya company-nya nggak boleh. Katanya company-nya tidak dibolehkan menggunakan sign. Sign itu tanda dan gambar. Betul apa salah? Salah. Orang ngomonginnya siapa ini? Ngomongin student kan? Lanjut yang E. Katanya beli supply itu nggak penting. Betul apa salah? Betul apa salah? Betul. Berarti jawabannya mana? Yang A, B, C, E ya. Yang D salah. Lanjut lagi nomor 6. What's what's the most likely implication if people don't practice smart spending in daily life? Ini apa? Opini lagi ya. Opini tapi masih masuk ke teks ya. Opininya jangan rancu ke sana jauh-jauh. Opini begini mah ya. Apa nih kira-kira nih? Apa yang tadi kan tentang smart semua. Kalau misalkan orang yang nggak smart spending, jadi apa? Oh iya, mana? Apa otomatis jadi lebih baik dalam ini menabung? Yang A. Apakah yang C? Yes, betul. Easy, easy. Iya enggak. Nah ini, ada diagram nih. Diagram tadi keluar nggak? Di wajib. Diagram di wajib keluar nggak? Share. Bentar mas lupa. Tapi mas yakin yang ini yang di mana di tingkat lanjut bakal ada banyak diagram kayak gini nih. Hati-hati ya. Kalau misalkan di teks nggak ada, berarti kamu harus baca diagramnya, harus bisa baca diagram. Kamu bisa kan baca diagram? Kamu bisa kan baca diagram kan? Share. Bisa kan lah ya? Oke, lanjut. Ini tentang ngomongin Vietnam ya. Bla 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 bla. Jangan dibaca dulu, kita baca dulu soalnya. Which statement describe the reason why many Vietnamese students study abroad according to the text? Jadi statement mana yang dari A, B, C, D, E yang mendeskripsikan alasan kenapa siswa Vietnam itu banyak yang keluar negeri? Coba cari dulu. Berarti kamu kata kuncinya nyari apa coba? Study abroad kan? Ya nggak? Coba cari study abroad yang mana ada nggak? Study abroad. Gimana? Ketemu di paragrafnya? Ya, di paragraf 3. Benar. Di paragraf, nah, itu apa? Had a board followed by Malaysia dan Thailand. To the next word Japan. Katanya jadi banyak yang ke Jepang ya untuk sekolahnya kan. Nah, kira-kira ini kenapa? Kamu bisa lihat kalau misalkan kamu udah ketemu nih. Kan dia ditanyanya alasan kan? Kalau alasan berarti kan sebelumnya. Sebelum paragraf 3 dia ngomongin apa? Parents kan? Demands from parents. Ketemu nggak? Demands of parents-nya. Ketemu. Nah, berarti kan alasan dari demands of parents, dia jadinya study abroad, ya nggak? Sebab sebab akibat. Berarti yang pertama itu tentang parents. Coba lihat ke statement dulu. Ada tentang parents di sini? Statement mana yang tentang parents? Ah, betul tidak?
Ayo, betul tidak? Parents have strong desire. Desire itu apa sih? Keinginan. Betul tidak? Betul, oke. Yang B, Vietnam itu lacks. Lacks itu apa? Kekurangan. Kekurangan apa? Kekurangan local universities katanya. Coba lihat mana. Emang ada ngomongin tentang local universities di sini? Nih, Vietnamese students consultant nggak ada kan? Iya nggak ada. Berarti salah ya yang B ya. Lanjut yang C. Required apakah ini diharuskan study abroad sama sama pemerintah? Ayo, diharuskan nggak? Di mana? Di paragraf mana? Mana? Paragraf mana coba? Ayo, di mana? Emang ada di paragrafnya, di teksnya tentang government-nya? Ya kan nggak ada kan? Asbun biasa. Ayo nggak teliti. Berarti yang C salah ya. Terus katanya rising incomes make studying overseas more affordable. Adakah tentang income di sini ngomongin income? Ada yang ngomongin income nggak? Mana? Nggak ada, salah kan? Lanjut, most student are offered free scholarship. Ada ngomong nggak tentang free scholarship? Mana? Free scholarship. Ada nggak? Nggak ada. Berarti yang betul yang A doang ya? Iya, yang A doang. Lanjut lagi. How does the text present information about Vietnamese students studying abroad? Katanya, bagaimana tuh teksnya memperlihatkan informasi tentang mahasiswa atau siswa Vietnam yang belajar di luar negeri. Gimana cenah katanya? Apakah dikasih ini apa namanya jumlah siswanya tanpa ada alasannya? Betul tidak? Yang mana coba? Yang E. By comparing current education system with other countries. Adakah sistemnya? Ayo, apakah ngomongin tentang sistem? Ayo, 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 ayo. Comparing itu apa? Membandingkan. Oh, udah. Membandingkan. Masa membandingkan education system dengan country? Yang mana? Hati-hati ah. Yang mana? Ayo, gampang banget ini. Yang mana coba yuk? Ada di kata clue-nya tuh ada di paragraf ketiga. Iya betul yang B. Ada destination tuh. Tuh lihat tuh. The top to destination. Ada destination juga tuh yang B. Yang lain ada yang ngomongin destination nggak? Enggak kan? Iya gitu caranya ya. Sesuai ada di teks aja ya. Lanjut. Yang nomor 9. Diversification. Nah artinya apa tuh? Dari kata diverse. Diverse itu apa coba? Diversity. Perbedaan. Berarti apa tuh kalau perbedaan? Ayo, yang mana perbedaan? Yang E. Masa perbedaan jadi limiting option, membatasi opsinya? Yang mana coba? Kalau yang A katanya membuat semuanya itu sama.
Yang B itu mempersimpel prosesnya. Yang C itu meningkatkan perbedaan atau variasi atau jangka. Terus yang D katanya meningkatkan kualitas. Yang mana ayo? Yang betul, yang nomor 9. Iya, yang C. Ingat aja kalau misalnya kata-kata begini kayak diversification. Berarti kan itu dari kata diverse. Ingat aja diversity. Diversity itu apa? Perbedaan. Perbedaan. Ingat aja variasi. Kalau di Indonesia variasi. Nah, kalau bahasa Inggris namanya variety. Tuh, sama aja. Variasi sama variety. Tuh, sama-sama variasi. Lanjut. Based on the survey, what can be inferred about the trend Vietnamese student studying abroad? Jadi kalau dari survei itu katanya, apa yang bisa disimpulkan dari trennya? Most Vietnamese student prefer to stay in Southeast Asia. Betul tidak? Kalau misalkan itu lebih banyak di Southeast Asia. Betul tidak? Iya, betul. Jawabannya yang A, gampang sekali. Kan ada di paragraf 3 ya. The top two, bla bla bla. Oke, lanjut lagi nomor 11. Yoi. According to the text, which of the following can be inferred? Inferred lagi, menyimpulkan sendiri about destination chosen by Vietnamese students studying abroad. Nah, pilih dua. Yang mana tuh? Ayo. Tadi gampang banget ini. Sok, baca di paragraf 3 tuh. Apa tuh? Sudah dibaca paragraf 3? Sudah. Oke, nih pilihannya. Yang mana? Coba yang betul. Yang mana yang betul? Ayo. Japan is the most perfect destination for Venus. Betul tidak? Yang A. Kenapa enggak? Kenapa tidak? Ini lihat tuh. Bacanya apa ini? The top two destination. Tuh. Top two. Berarti apa tuh? Paling kan? Tuh. Dengan jumlah 44.000. Oh, enggak lihat angkanya, Miss. Lah iya, lihat angkanya, lihat mana tuh? Yang Jepang adanya 44.000. Yang Korea cuma 25.000. Betul kalau most populer. Loh, gimana ini yang lihat angkanya? Loh, udah capek ya belajar biologi ya? Wah, udah kacau ini sih. Nanti besok, nanti tidurnya jangan malam-malam. Besok kan hafalan semua kamu ya. Jangan malam-malam, takutnya ngantuk. Ini butuh konsentrasi semua. Oke? Lanjut yang ini. Republik Korea host a significant number. Betul tidak? Katanya Korea itu ada banyak juga. Betul, berarti A, B betul. Most Vietnamese students prefer to study in UK. Betul apa salah? Salah. D, betul apa salah? Katanya banyaknya yang ke US. Enggak, oke. Lanjut yang Indonesia masih nama-nama mostly travel to Jepang, Korea. Betul tidak? Yang golongan Indonesia? Enggak, oke. Berarti yang betul A dan B. Lanjut lagi. Katanya rising incomes in Vietnam contribute 10 students, more students tadi 4. Coba betul tidak ada tentang ini?
tentang raising income, katanya tentang keuangan. Ada tidak di sini ngomonginnya? Ada, cari dulu income-nya. Ada nggak coba tulisan income? Ayo. Loh, coba baca dulu ada income nggak? Oh iya ada, Deng. Ada dong. Ada dong. Iya. Lanjut lagi. Berarti betul apa salah? True or false? True. Oke lanjut. Mayoritas yang student Vietnamese itu banyaknya ke UK, betul tidak? False. Vietnam is among the 10 source, betul tidak? Katanya di US top 10. True. Ya kah di US? Bentar. Eh, ini apa coba? Ini nih, lihat, baca dulu. Top 10 source of international student. International student, bukan US ya. Tuh. Oh, betul, Ding. In the US. Iya, betul, betul, betul. Anjay, teliti juga tuh. Miss yang nggak teliti. Oke. True, false, true instinct. Alah, instinct. Alamak. Lanjut lagi. Ini tentang apa? UNESCO. Oke. Sekarang nanya apa? Text mainly concern with. Tentang apa nih isinya? Coba dibaca dulu. Kalau cari yang mainly concern, berarti kamu baca paragraf 1 sama paragraf terakhir. Ngomongin apa itu? Ngomongin apa itu? Edukrisis. Ya, berarti apa tuh jawabannya? A, B, C, D, E. Yang mana tentang edukrisis? Yang mana? Katanya betapa pentingnya. Emang betapa pentingnya? Coba ngomong ini. Apa? Tentang teknologi kah? Nih lihat nih, yang terakhir tuh. Recognizing. Oh, kan nggak ada tentang teknologi, hati-hati. Nggak ngomongin teknologi, ngomongin apa ini tadi? Quality education as a human right ensure that government and institution invest in school, train teacher, and provide equitable learning opportunities for all. Without access to education, secara potential and sustainable. Berarti apa tuh? Tentang apa ini? Yes, betul. Yang C, kamu juga bisa lihat dari paragraf 1 nih apa? Here are several reason. Tuh, di sini juga yang paragraf 1 malah lebih jelas lagi. Hati ya, dibaca dulu. Oke? Lanjut yang nomor 14. Classify each one. Mana fact, mana opinion. Nah, ini sering keluar nih. Kata Misma, fact sama opinion. Education is the most powerful tool to reduce global poverty. Katanya edukasi itu yang paling kuat, alat paling kuat untuk mengatasi kemiskinan. Fakta atau opini? Bener kah opini? Opini enggak? Ayo. Kalau misalkan ada statement yang ada katanya is atau apa kayak pengertian gitu, ini kan pengertian nih. Edukasi pendidikan
kan adalah yang alat paling penting untuk ini properti. Ini kan termasuk ke ini kan, ke apa namanya itu? Pengertian kayak adukasi itu sesuatu yang ini itu fakta ya. Nah, yang kalau opini kamu tuh carinya yang ini nih kayak yang kedua nih. Educated people are more likely. Nah, ada kata likely. Likely itu apa? Seperti. Tuh, kalau seperti kan kayak nggak yakin kan? Paham nggak bedanya? Bingung nggak? Hmm. Kalau yang ini kan pengertian nih, yang statement satu makanya itu fakta. Nah, kalau opini, dia itu biasanya ada kayak kata-kata think, tuh, think, believe, terus more likely, sepertinya, itu kan meragukan tuh, makanya masuknya ke opini. Oke, fakta, opini, fakta. Oke, mantap. Lanjut lagi, nomor 15. Ada yang susah nggak? Gak ada, aman. What does the text imply about the relationship between education and democracy? Apa tuh yang bisa disimpulkan tentang hubungannya itu? Mana? C, 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 C. Education and ketertinggalan ya, betul. Bisa ya, easy. Lanjut lagi. Paket kedua. Ini apa nih? AI nih, tentang AI. Yang mana nih? All teacher have the same level of digital competency experience with AI katanya. Betul tidak? Coba cari tentang level. Ada nggak level? Cari di teks. Ada nggak level? Oh, nggak ding. Tadi dulu. Oh, tentang ini statement about bullying. Tentang bullying. Are true. Yang betul. Loh, yang bully. Apa sih kok ini bully ya? Statement about bullying are true. Ini kan bukan tentang bullying ya? Ya nggak sih? Oh, pokoknya yang betul atau salah tentang ini opininya nih. Statementnya. Ayo mana? Betul tidak? Ketemu tidak? Level, cari level. Ada ketemu? Level? Ada nggak level? Gak nemu ya? Berarti ada atau salah? Salah atau betul? Salah kan? Kalau nggak ada ya. Lanjut lagi. Some teachers worry about data privacy and the accuracy of AI tool. Cari tentang tentang ini. Tentang apa? Data privacy. Ada nggak data privacy? Di paragraf 3 ketemu nggak data privacy? Ada. Berarti betul. Yes ya. Lanjut. Teacher want more training and support to use AI ethically and effectively. Ada nggak? Coba kita lihat yang di bawah. Ah, paragraf akhir ada nggak? Ada. Ada ya. Berarti betul ya. Berarti no, yes, yes. Oke, lanjut lagi. Paragraf 3 tuh. Tuh. Paragraf 3 katanya tentang ngomongin apa sih? Tentang kekhawatiran si gurunya kenapa? Di paragraf 3 itu.
C, 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 C. Teacher rely on. Loh, rely itu apa coba? Mengandalkan. Benar-benar mengandalkan si AI untuk menghandle classroom management. Betul apa salah? Salah, maaf, maaf, Miss salah ngomong, Miss bacanya nomor 3. Iya, maaf. Yang C, benefit that fully replace dengan mana paragraf 3. Ya, betul. Yang C, lanjut lagi. Yang paragraf 3 J. Masa yang C paragraf 3? Ayo. Benefit fully replace teacher responsibility. Emang tentang responsibility? Enggak dong. Itu ngomong apa coba? Review several worries tuh. Tentang worries tuh. Apa cik? Yang worries berarti? Yang mana tentang worries? Worries that increase use AI could lead to reduce human interaction. Tuh, baca. Berarti yang mana jawabannya? Oh, jaringan. Kenapa jaringannya? Patah-patah atas suara miss-nya. Jadi paragraf 2 apa? Paragraf 3 apa berarti? Kuat sisaan. Ya, dijawab di sini aja. Apa? Bener kah, Cek? Ayo lo. Bener nggak, Cek? Salah. Yang mana yang betul? Yang B betul. Lanjut lagi yang nomor 3. According to the text, what action can help teachers use AI more effectively in education? Apa cenah? Action. Aksinya apa yang paling ini? Yang A katanya, oh yang A, guru harus menerima training profesional secara etika dan ethical uses of AI. Betul tidak yang A? Ada di paragraf terakhir, betul apa tidak? Loh, tidakkah? Emang nggak ada di paragraf terakhir? Ada tuh kan, tidak. Berarti yang A, betul. Lanjut yang B. School should provide guidance and support for teacher to implement responsibility. Betul tidak? Sekolahnya. Ada ngomong sekolah nggak ini? Tidak. Yang C, teacher should rely completely AI. Betul tidak? Harus semuanya AI. Biarin aja AI yang manajemen. Oke. Katanya guru seharusnya menggunakan AI sebagai suplemen, not replacement. Betul tidak? Katanya sebagai ini tambahan aja. Ya. Pemerintah harus nge-ban AI. Betul pasti tidak?
Harus nge-ban AI nggak? Tidak. Oke, berarti jawabannya yang A, A, C, A sama D ya. Lanjut lagi nomor 4. According to the text, what is one main reason teacher have a view positive about it? Apa alasannya? Kenapa teacher tuh harus ada positif tentang AI? Coba yang mana jawabannya? Yang A katanya, karena itu mengeliminasi, tahu mengeliminasi? Menghapuskan kebutuhan. Nomor 4, nomor 4. Nomor 4. Udah ketemu belum? Yang mana yuk? Yang E, you have to use roper and save time to. Apa ini? It help reduce the workload and save time for student. Save time itu apa? Berarti menghemat waktu untuk interaksi student gitu? Mana ini? Oh ya, betul betul betul. Ya, betul. Ada di ini, ada di paragraf 2 ya? Ya, betul. Yang E, lanjut. Nomor 5. Apa nomor 5? Invert. Invert itu apa? Kesimpulan. Kesimpulannya apa? Tentang attitude. Nah, attitude di sini nih. Tuh, nih, paragraf ke berapa ini? Nih, paragraf ketiga nih yang however sampai yang ini, AI tools, yang ini. Sikapnya apa? Yang C. Yang C. Teachers akan melakukan teacher efisien and ya betul. Yang nomor 6. Apa yang sering diimplikasikan kalau tentang perasaan teacher tidak ini siap? Kenapa kalau mereka tidak siap tuh kayak gimana jadi? Gampang banget ini. Yang mana? Kalau yang unprepared, unprepared itu tidak siap. Betul, yang A. Easy peasy. Lanjut lagi. Ini nomor 7 sampai 12. Data lagi. Which statement describe how scammer typically approach their victim online? Nah, jadinya carinya gimana? Cari dulu tentang scammer dong. Tentang apa? Approach kan, tentang strategi kan. Cari dulu approach. Approach mana nih? Nih, ada di paragraf 2. Sok, apa dulu? Yang A betul apa salah? Fake profile ada nggak di sini? Ada nggak? Betul tidak? Dibikin fake profile. Yang nomor 7. Yang A. Ngelag. Ada nggak? Kita sampai nomor 10, habis itu sudah biar kamu istirahat dan kerjakan sisanya ya. Oke?
Kalau nge-lag ini aja, ini buka dari WA filenya, bisa nggak kalau buka dari WA teksnya? 7A, create fake. Ini lebih dari satu loh. Apa lagi? Apa ini? Yang A betul, terus yang mana? B betul tidak? Ada nggak? Ada tuh. Yang C. Ya betul yang C. Terus sisanya betul apa salah? Dating apps. Dating apps. Bentar. Dating apps. Online gaming ya. Nggak ada ya. Share that was on social media juga nggak ada. Ya betul cuma A sama C ya. Lanjut nomor 8. Apa beda pendapat dari ini tentang romance scam? Dating apps tuh ada tahu. Oh, salah-salah nomor dia tuh ada voidnya. Maaf, maaf. Maaf, maaf. Misalnya, misalnya nomor nomor 8. Nomor 8 apa? Yang membedakan. Yang mana? B, 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 B. Explain both use scammer and avoid the ways to avoid them. Yes, betul. Nomor 9. Apa tuh? Susceptible. Apa tuh? Susceptible. Di paragraf mana sih susceptible sih? Tadi dulu. Susceptible tuh yang mana sih di paragraf mana? Kamu temu susceptible di mana? Coba. Kalau ada begini ya kan nggak bisa buka kamus kan? Ya nggak? Jadi kamu cari katanya ini ada di kalimat mana coba? Susceptible mana? Susceptible. Mana ada?
Susceptible, ntar dulu. Ada di paragraf mana sih susceptible tuh? Kamu tahu nggak? Suspicious. Mana suspicious di mana? Di paragraf mana? Suspicious mah mencurigakan. Susceptible tuh yang itu yang unsuspecting adanya. Unsuspecting. Nggak ada ya susceptible di sini. Nggak ada ya susceptible ya? Susceptible. Kok difficult to understand? Kayaknya ini deh. Apa? Familiar nggak sih? Familiar sama ini? Atau ini nih, maksudnya nih ya, susceptible tuh maksudnya ke sini nih. Nih, the importance of vigilance for anyone interacting online. Expert advice that verify identities, begin concern anyone, dan anyone reporting. Nah, ini susceptible tuh yang ini nih kayaknya nih. Nih, berarti apa nih intinya nih yang paragraf terakhir yang di atas paragraf terakhir tuh? Apa nih? Being cautious, berarti apa tuh? Yang ya, careful and cautious. Caution ya, ya lanjut yang terakhir. Habis itu kamu belajar biologi yang betul-betul bahasa Inggrisnya teliti, yang penting mah. Oke, lanjut lagi based on the survey. What can be inferred about social media role in romance scam katanya? Apa tuh perannya sosial media di apa? Ya sosial media di romance scam. Perannya sebagai apa itu? Ada di paragraf nih. Ada di paragraf 3 di sini nih. Nih, di sini sampai atas nih. Apa nih? B B B B B B. Coba Miss lihat B. Ya, betul. Oke. Nah, dah kita akhiri pertemuan hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata. Semangat untuk besok. Tidur yang cukup. Baca doa dulu sebelum ujian. Usahakan tidak mengantuk pas pelajaran bahasa Inggris, get konsen ya bacanya, oke? Oke. See you. Oke. See you next time. Bye bye Shirley.